Pak Presiden ini berangkat dari kerisauan karena banyak problematika di desa ini akibat praktek-praktek ekonomi yang tidak adil. Rantai distribusi terlalu panjang. Harga-harga dimainkan oleh rentenir dan tengkulak. Terus pinjol-pinjol ilegal. Sehingga masyarakat desa berkubang dalam kemiskinan. Karena itu Presiden berdiskusi dengan kami juga tentang bagaimana rakyat diorganisir lewat sebuah alat atau instrumen lembaga ekonomi masyarakat yang kuat dan sustain. Nah, inilah Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Targetnya 80.000 dan per sore tadi sudah hampir 40.000 yang sudah terbentuk melalui musyawarah desa khusus. Karena kan banyak kritik ke kami, kok koperasi top down? Harusnya kan koperasi bottom up. Saya bilang, idenya top down. Tapi pada prakteknya, lewat mekanisme musyawarah desa khusus itu bottom up. Karena masyarakat sendiri yang membentuk musyawarah desa khusus itu untuk membentuk koperasi desa Merah Putih di masing-masing desa mereka. Dan dari pantauan kami, hampir setiap puskesmas itu ada hampir 200-an peserta. Jadi antusiasme masyarakat dalam berkoperasi, khususnya koperasi desa Merah Putih, ini betul-betul luar biasa. Oke, 80.000 targetnya 80.000. Dalam waktu berapa lama? Pembentuk, jadi gini, ada 2 fase awal ya. Sebenarnya ada 3 fase. Fase pertama adalah fase pembentukan. Pembentukan dalam hal ini artinya legalitas. Legalitas kelembagaannya yang ini kita targetkan sampai akhir Juni sudah terbentuk semua. Sekarang tadi saya sebutkan sudah hampir 40.000 Kopdes Merah Putih terbentuk secara kelembagaan. Ibaratnya gini, aktenya. Ya, okay. Nah, fase kedua adalah pembangunan dan pengoperasian Kopdes Kelurahan Merah Putih. Artinya dibangun, dioperasikan, gitu loh. Pengoperasian Kopdes Merah Putih. Nah, fase yang ketiga adalah monitoring, evaluasi, dan pengembangan bisnis. Nah, fase inilah kita bisa lihat, kita bisa monitor, evaluasi, mana yang kurang, mana yang bisa dikembangkan, karena potensi desa juga harus berkembang. Desa bukan sekedar konsumen, tapi desa juga menjadi produsen. Desa menjadi lebih produktif, gitu loh. Kita mengharapkan Kopdes Merah Putih ini bisa menjadi pusat distribusi dan produksi ekonomi di desa. Oke, Pak Menteri, sudah disebutkan sampai saat ini sudah ada 40.000 ya yang terbentuk. Dan target ini artinya masih ada setengah lagi. Tapi bagaimana sih Pak sebenarnya untuk pemetaan 80.000 ini, apakah tersebar di seluruh Indonesia? Ya. Kemudian juga bagaimana bisa menentukan di sini, di sini, di sini? Begini, saat ini pembentukannya sudah 40.000. Dan memang harus diakui kondisi geografis Indonesia ini kan challenging. Desa-desa di Pulau Jawa, Bali, dan desa-desa di luar Jawa ini berbeda-beda. Bahkan ada satu di wilayah tertentu Indonesia Timur, satu desa penduduknya kurang dari 500 orang. Itu kan perlu tantangan. Karakteristik dari Indonesia yang secara geografis juga sangat bervariasi, beragam. Tapi kan kita alirannya begini, di mana di situ ada tantangan, di situ ada peluang. Begitu. Semakin ditantang, semakin tergerak ya. Berpeluang. Karena kita jangan melihat geografis itu sebagai masalah, justru itu peluang. Begitu. Oke, jadi penentuannya seperti apa? Jadi setelah dibentuk, Kopdes Kelurahan Merah Putih itu dibentuk, selanjutnya maka fase pembangunan pengoperasian. Di situ dalam ide awalnya ada kantor koperasi, ada unit simpan pinjam ini untuk memutus mata rantai rentenir tengkulak, terus juga ada gerai sembako kebutuhan pokok, terus ada klinik desa, apotek desa, cold storage gudang pendingin, dan yang terakhir adalah adanya alat transportasi berupa truk untuk mengangkut barang-barang hasil panen desa ke kota. Sebaliknya juga mengangkat barang-barang kebutuhan desa dari kota ke desa. Gitu. Nah
terkait dengan penentuan dari masing-masing pengurus, masing-masing anggota itu bagaimana? Itu diserahkan lewat musyawarah desa khusus. Oh, Jadi yang menentukan siapa ketuanya, siapa pengawasnya itu masyarakat desa itu sendiri. tidak ada bantuan langsung dari Nggak ada, pemerintah cuman atau kita kasih pengawasan? kriteria-kriteria aja. Misalnya kepala desa itu ex officio ketua pengawas. Oke. Nah, untuk pengurus atau ketua koperasi desa itu tidak memiliki hubungan semendah. Artinya anak istri jangan. Lebih supaya memunculkan partisipasi Ya. masyarakat, karena basisnya koperasi ini partisipasi. Koperasi ini jati dirinya adalah sukarela, mandiri, gotong royong. Jadi dia harus berpartisipasi. Karena apa? Karena koperasi ini harus dirasakan manfaatnya bagi masyarakat yang menjadi anggotanya, khususnya desa. Ini instrumen untuk kemajuan desa. Ini ide yang paling brilian dari Pak Presiden untuk melakukan percepatan pembangunan desa. Betul nggak sih Pak, ini ada informasi yang sempat berseliweran. Ini mungkin bisa langsung diklarifikasi sama Pak Menteri, entah ini fakta atau hoax, bahwa katanya disebutkan pengurus ataupun mungkin pengawas begitu ya dari koperasi itu gajinya katanya 8 juta rupiah. Gini, nah itu bisa diluruskan Pak Menteri? Begini, kalau soal gaji, soal apa konsekuensi dari menjadi pengurus, menjadi pengawas itu nanti akan kita tetapkan selanjutnya setelah fase pembangunan dan pengoperasian, gitu loh. Belum sekarang. Nanti kita hitung karena skalanya. Saya pernah hitung, itu Kopdes Kelurahan Merah Putih pasti untung. Kalau nggak untung pasti ada yang salah kelola itu. Kenapa salah? Saya yakin untung. Barang-barang bersubsidi itu logikanya, hakikatnya adalah barang publik. Sehingga alat distribusi untuk barang-barang bersubsidi ini harus lembaga yang juga milik publik. Gitu. Jangan kebanyakan swasta perorangan. Misalnya begini, subsidi pupuk itu nilainya 43 triliun per tahun. Per tahun. Subsidinya ya. Jadi kalau dari pabrik 2.300, masa dijualnya 4.800 atau bahkan 5.000, bahkan langka. Ini kan nggak adil. Kasihan dong. Jadi selama ini Pak Presiden dan kami juga melihat bahwa ini subsidi negara yang begitu besar ini nggak tepat sasaran. Belum LPG. Ratusan triliun juga subsidi LPG. Tapi rakyat kecil malah beli dengan harga yang lebih mahal. Jadi subsidi ini siapa yang menikmati? Gitu loh. Karena itulah dengan adanya koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini, rantai distribusi dibuat ringkas. Gitu loh. Jadi misalnya pupuk 2.300 dari pabrik, tambah ongkos angkut tergantung wilayah ya, 300, 400, 2.700. Ya sudah, tinggal langsung tidak pakai rantai panjang. Nah, Kopdesnya tinggal sepakati dengan masyarakat yang juga anggota Kopdes petani mau dijual berapa, pasti untung kan si Kopdesnya gitu loh. Belum LPG, belum minyak goreng dan sebagainya begitu. Sampai saat ini target tentunya 80.000 dan informasinya juga bahkan disebutkan modal yang disediakan itu satu unit mencapai 3 miliar rupiah. Ini mungkin bisa menimbulkan pertanyaan. Banyak yang mempertanyakan Pak. 3 miliar kemudian ada 80.000 unit, angka yang sangat besar sekali. Bagaimana untuk pendanaannya sejauh ini? Tapi bisa dijawab usai jeda Pak Menteri sesaat lagi pemirsa. Kami kembali usai jeda.